Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke, Wageng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya angkat atau yang saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah kartu itu akan menggambarkan bagaimana kondisi energi kamu untuk saat ini, kondisi energi manusia tersebut untuk saat ini, atau kondisi energi pihak ketiganya. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi yang ada di dalam kartu di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran terhadap diri kamu, pihak ketiga, atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan. Tetapi bentuk pergerakan ini berasal dari perasaan. Kenapa saya mengatakan berasal dari perasaan? Mungkin satu energi tersebut terlalu polos untuk memberikan suatu ketulusan, terlalu polos
untuk memberikan suatu kepercayaan, terlalu polos untuk memberikan suatu perjuangan, dan terlalu polos untuk memberikan suatu keseimbangan terhadap orang yang diperjuangkan. Akibat kepolosan yang dimiliki oleh satu energi tersebut, seakan-akan satu energi itu sudah menerima suatu kebodohan, suatu kemanipulatifan, dan suatu tipu daya atau kemanipulatifan berupa pengkhianatan. Kepolosan yang seakan-akan berhayal untuk bisa menikmati suatu hubungan yang penuh ketenangan ataupun penuh kebahagiaan, justru kepolosan itu seakan-akan membalikkan kondisi kehidupan satu energi tersebut. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu berasal dari sifat ataupun karakter yang dimiliki oleh pihak lain. Kenapa saya mengatakan berasal dari sifat ataupun karakter? Mungkin pihak lain masih menginginkan yang namanya kebebasan. Mungkin pihak lain masih menginginkan yang namanya berpetualang. Mungkin pihak lain belum sanggup untuk fokus dan menjaga suatu hubungan yang dimana hubungan tersebut sudah berdasarkan komitmen yang jelas. Saya rasa pihak lain hanya memberikan perkataan sebagai rayuan agar orang yang memberikan ketulusan itu mudah terjebak kemanipulatifan yang diberikan oleh pihak lain. The Fool, kartu pertama yang saya pegang ini. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu untuk saat ini, saya rasa ketiga aspek yang saya katakan tadi untuk saat ini benar-benar tidak seimbang. Kenapa saya mengatakan tidak seimbang? Mungkin ketidakseimbangan itu berasal dari hubungan asmara yang selama ini kamu bina. Hubungan asmara yang penuh dengan resiko. Hubungan asmara yang penuh dengan kemanipulatifan. Hubungan asmara yang penuh dengan kondisi kebodohan.
Itu yang saya lihat dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Yang seakan-akan kamu sudah menaruh suatu harapan di dalam hubungan asmara kamu itu berupa suatu kenyamanan. Akan tetapi, harapan kamu itu tidak sesuai dengan pemikiran kamu. Lagi-lagi, hubungan asmara kamu itu tidak sejalan dengan ekspektasi kamu. Bagaimana mungkin hubungan asmara tersebut bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi kamu, sementara orang yang kamu berikan secara tulus masih menginginkan yang namanya kebebasan, berbeda dengan diri kamu. Kamu menginginkan hubungan itu bisa berbentuk berupa hubungan sakral atau hubungan suci, tetapi manusia itu memberikan dampak negatif. Ini dia, Wage. Bukan hanya hubungan asmara kamu yang membuat diri kamu seperti orang yang berada di dalam situasi kebingungan. Sepertinya baru-baru ini ada sesuatu hal yang saya lihat, satu keputusan yang kamu ambil secara ceroboh. Ceroboh karena memang kamu menginginkan keputusan itu sesuai dengan harapan kamu. Tetapi ujung-ujungnya karena kecerobohan kamu, saya rasa kamu sudah tertipu. Keputusan yang saya kategorikan ini, Wak Geng, bisa saja berkaitan terhadap hubungan bisnis kamu, pekerjaan kamu, atau aspek lain. The Fool, kartu pertama, banyak arti, tetapi seakan-akan arti yang saya katakan semua membuat diri kamu berada di dalam kebingungan. Itu semua karena kepolosan kamu, karena ketulusan kamu. Saya tidak bisa menyalahkan apa yang pernah kamu berikan dan apa yang pernah terjadi terhadap diri kamu. Karena diri kamu terlalu tulus, karena diri kamu terlalu mempermainkan perasaan kamu. Tetapi dari kondisi yang sudah terjadi, sudah saatnya diri kamu menciptakan sesuatu hal yang sangat berguna demi perubahan kamu. Karena kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengharuskan diri kamu untuk melangkah ke depan. Yang dimana ketika diri kamu melangkah untuk ke depan sambil membawa kesedihan, setidaknya kamu sudah paham ketika diri kamu ingin melangkah. Siapa tahu ketika diri kamu sudah ingin memberikan suatu perubahan di dalam kehidupan kamu, baik secara perasaan, pemikiran, ataupun kondisi batin kamu, kamu akan menemukan yang namanya suatu jawaban dari apa yang kamu harapkan. Ini yang saya lihat, Wage. The Fool, polos seperti bayi yang baru dilahirkan. Ketika dilahirkan seakan-akan banyak rintangan. Padahal kalau dipikir-pikir secara logika, kamu sudah menyadari
hubungan asmara kamu itu membuat diri kamu kacau, tetapi kamu masih saja berada di dalam kondisi tersebut. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap manusia yang pernah kamu prioritaskan, saya rasa manusia ini sedang berhati-hati di dalam satu kondisi yang dimana kondisi tersebut dia yang menciptakannya. Kenapa saya mengatakan dia sedang berhati-hati? Sepertinya ada satu permasalahan yang sedang dia hadapi. Permasalahan yang mengharuskan diri dia untuk berpikir secara keras. Saya rasa permasalahan itu muncul dari kondisi kebebasan yang selama ini dia lakukan. Karena secara tidak langsung, permasalahan itu menunjukkan bahwasannya manusia ini seakan-akan menganggap suatu hubungan itu hanya sekedar kesenangan, hanya membutuhkan kebebasan, bukan membutuhkan ikatan yang jelas. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Bagaimana? Apakah perkataan saya ini menggambarkan kondisi energi kamu di masa lalu? Atau mungkin masih menggambarkan bagaimana kondisi energi kamu untuk saat ini? The Fool. Ternyata ketika saya mengangkat satu kartu pertama, saya mengira kamu sudah mendapatkan suatu ketenangan. Rupanya masih memberikan suatu gambaran di masa lalu kamu. Terlalu polos sehingga diri kamu ceroboh, sehingga diri kamu dimanfaatkan, sehingga diri kamu diuji, sehingga diri kamu terlalu mencintai. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Tower. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Tower ini seakan-akan kondisi diri kamu sedang hancur, sedang terpuruk, sedang bangkrut, atau sedang miskin. Dari kondisi kehancuran itu membuat diri kamu sedang berusaha keras untuk bangkit dan memulai suatu tindakan demi mendapatkan perubahan. Kondisi kehancuran kamu itu berasal dari The Fool. Karena diri kamu terlalu percaya terhadap berbagai pihak. Karena diri kamu terlalu memberikan suatu kenyamanan terhadap berbagai pihak, sehingga kepercayaan kamu itu atau kenyamanan kamu itu dihancurkan dan membuat diri kamu terjatuh sampai ke dasar-dasarnya. The Tower. Saya tidak tahu apakah perkataan saya ini kamu membenarkan atau tidak. Yang saya lihat di sini kamu sedang berusaha keras untuk bangkit dan sedang berusaha keras membangun satu pondasi yang dimana pondasi tersebut agar kuat dan kamu tidak bisa lagi dimanipulatif oleh berbagai pihak.
Pondasi yang saya kategorikan ini bisa saja berkaitan terhadap perasaan, keuangan kamu, pemikiran kamu, batin kamu, pekerjaan kamu, dan hubungan bisnis kamu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Tower ini terhadap kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, dan mengaitkan kartu pertama yang saya katakan tadi, ada satu permasalahan yang membuat diri dia kacau akibat dari kebebasan dia itu. Permasalahan itu sedang menghajar diri dia. Permasalahan itu sedang menghantam diri dia agar diri dia bisa mengerti bahwasannya tidak semuanya dimanipulasi. Akibat kebebasan dialah, akibat berpetualang dialah membuat diri dia hancur, membuat diri dia terpuruk, membuat diri dia merasa seperti orang yang tidak memiliki tujuan. Dan manusia ini sedang berhati-hati. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. The Devil masih mengarah terhadap unsur tanah dan masih mengarah terhadap 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. The Devil, kartu iblis. The Devil, kartu yang memberikan dampak buruk terhadap seseorang, yang dimana seseorang tersebut terlalu memberikan suatu pemikiran yang percaya. The Devil, kartu iblis, geng. The Devil yang barusan saya bukakan ini bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, yang dimana diri kamu itu menjalankan suatu hubungan, yang dimana hubungan itu membuat diri kamu terpojokkan. Kenapa terpojokkan? Karena orang yang kamu prioritaskan hanya menganggap diri kamu itu seseorang yang yang bisa dimanfaatkan. Hanya sekedar bersifat gairah. Manusia itu menganggap hubungan itu bersifat gairah, sementara diri kamu menganggap hubungan itu adalah hubungan yang suci, hubungan yang sakral. Bertolak belakang. Yang satu iblis, yang satu angel, yang satu mengarah terhadap pemikiran kotor, yang satu mengarah terhadap pemikiran yang bersih. Itulah yang saya katakan ketika diri kamu menjalankan suatu hubungan yang dimana hubungan itu tidak sejalan berdasarkan pemikiran ataupun perasaan. Ya, ujung-ujungnya hancur. Karena orang yang kamu rawat adalah orang bersikap seperti iblis. Itu dia wakil. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Devil ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa manusia itu lagi kondisi sakit atau memang bagaimana. Ada suatu penyakit yang sedang dia terima, ada suatu kondisi yang membuat diri dia tidak nyaman, dan ada suatu renungan atau penyesalan. Saya kurang mengerti ini, geng. 5 of Pentacles, 5 koin. Keluarnya kartu 5 of Pentacles ini seakan-akan memberikan suatu kesimpulan terhadap diri kamu. Apakah diri kamu untuk saat ini menyesal, atau mungkin diri kamu untuk saat ini bersedih, atau mungkin diri kamu untuk saat ini
beranggapan apa yang pernah kamu lakukan itu adalah suatu tindakan kebodohan. 4 kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengarah terhadap diri kamu dan lebih mendominasi terhadap diri kamu ini, Wage. Dan rata-rata 4 kartu yang saya pegang ini seakan-akan menyuruh diri kamu agar bisa membuka kedua mata kamu itu, bahwasannya sudah saatnya diri kamu untuk memberikan suatu perubahan di dalam kehidupan kamu. Lepaskan rasa kesedihan kamu, fokus untuk memperbaiki keadaan keuangan kamu, tenangkan pemikiran kamu, jaga kondisi kesehatan kamu. Kalau kamu ada perencanaan yang ingin kamu rencanakan atau ingin kamu lakukan dalam waktu dekat, fokus, karena perencanaan kamu itu akan sesuai dengan target serta ekspektasi kamu. Karena salah satu dari perencanaan kamu itu akan mendapatkan suatu pembaharuan atau suatu kemurnian, atau kamu akan mendapatkan awal untuk menerima keseimbangan atau kestabilan hidup. Sudah waktunya, Wak Geng, bangkit kamu dari keterpurukan kamu itu. Jangan kamu ratapi, karena percuma kamu yang akan terjebak. Buat di dalam pemikiran kamu itu untuk move on secara perlahan-lahan. Jangan lebih mendominasi terhadap perasaan kamu. Seimbangkan perasaan dengan logika. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune, perputaran waktu yang akan memberikan diri kamu suatu kebebasan dalam waktu dekat. The Wheel of Fortune akan memberikan diri kamu suatu perbaikan di dalam keuangan kamu. The Wheel of Fortune akan membuat diri kamu mendapatkan suatu perbaikan dari kondisi kehancuran kamu. The Wheel of Fortune akan membuat diri kamu menerima hubungan asmara dalam waktu dekat ini. The Wheel of Fortune bisa saja saya arahkan terhadap manusia tersebut akan mendapatkan kondisi yang benar-benar hancur dari hubungan kotor yang selama ini dia nikmati dengan cara kebebasan ataupun berpetualang. Saya tidak terlalu fokus terhadap manusia tersebut, saya hanya fokus terhadap diri kamu. Kenapa saya fokus terhadap diri kamu? Karena kartu pertama, The Fool. Kamu hanya selalu dimanfaatkan. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Moon. Kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Moon, sesuatu hal yang tidak kamu ketahui akan kamu dapatkan, sesuatu hal yang tidak kamu ketahui akan diperlihatkan, dan sesuatu hal yang tidak kamu duga-duga
akan terjadi dalam waktu dekat ini. Dari perkataan saya tadi, saya hanya menyarankan terhadap diri kamu untuk bijak dan jangan ceroboh. Mudah-mudahan saya hanya bisa berdoa terhadap diri kamu. Keluarnya kartu The Wheel of Fortune saya kaitkan dengan the moon. Sesuatu hal yang tidak kamu ketahui membuat diri kamu mendapatkan kebahagiaan serta ketenangan ataupun keberuntungan. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.